Balik lagi di Cings Channel. Apa kabar nih teman-teman? Kita Happy New Year ya, Bet ya. Selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun 2022 yang baru ini semua resolusi yang kontras. Enggak dong. Maksudnya resolusi keinginan pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya terwujud di tahun ini. Ya, dan semoga juga pandemi ini benar-benar berakhir teman-teman ya. Betul. Jadi nggak ada lagi PPKM PPKM berapa nggak ada lagi, jadi kita udah beneran clear dari virus-virus ini dan kita bisa hidup nyaman lagi teman-teman. Betul. Jadi untuk menyambut tahun baru ini ini informasinya teman-teman ya. Jadi saat video ini di-tag, ini tanggal 1 Januari. Jadi habis malam tahun baru langsung konten. Bukankah kita sangat pengangguran? Benar sangat pengangguran. Jadi kali ini kita mau ngapain, Cing? Jadi kali ini gue pengen cerita penyebab deck rusak. Waduh, tiba-tiba tuh ya. Tiba-tiba bahas deck rusak. Iya. Tapi emang kita kan udah sering nih bahas tentang Vespa kan. Misalnya cara ngerawat dan segala macamnya gitu. Kita juga pernah menyinggung beberapa kali tentang cara perawatan deck itu. Nah, emang kalau deck rusak penyebabnya apa? Kayak gitu belum dah. Belum, makanya di sini teman-teman. Nanti gue juga ceritain kenapa deck gue bisa seperti ini. Oh kelihatan ya, kelihatan. Jadi nanti gue ceritain. Jadi itu penyebab deck rusak itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah lu kehujanan. Kalau gua kehujanan, deck gue yang rusak. Iya, gimana nih? Kalau Vespa lu kehujanan, nah lu sebaiknya untuk menghindarinya, lu langsung bilas teman-teman. Oh iya benar, karena kalau deck itu kan biasanya kita pakainya karpet ya. Iya. Pakai karpet, terutama buat PX lah, karena PX tuh dibaut kan ininya. Kalau tonton tua sih dia biasanya kuku macan, jadi masih bisa kelihatan lah. Itu harus sering-sering dibilas tuh kalau habis hujanan, entah basah karena hujanan atau nyuci Vespa, Cing. Bener. Enggak, kalau nyuci Vespa nggak apa-apa. Karena air bener. Oh, air bersih ya? Air bersih. Kalau hujan itu kan banyaknya kandungan polusi. Iya, CO2, korosif. Iya, merusak ya. Merusak. Jadi itu teman-teman ya, penyebab pertama adalah karena kehujanan. Nah, jadi teman-teman juga taruh parkir Vespanya juga jangan sembarangan. Jangan sampai kena tampias. Kalau bisa pakai inilah keredongan. Sarung gajah duduk. Terus yang kedua adalah teman-teman melewati banjir. Oh, itu bisa juga emang, Cing? Bisa, kan sama air hujan juga. Oh iya. Air comberan tuh, bekas kencing orang. Iya, bekas ituan selokan. Nah, itu makanya kalau habis lewat banjir, segera langsung bilas juga teman-teman. Sama. Iya, benar. Terus yaitu adalah karena kelembapan teman-teman. Teman-teman dikeredongin nih Vespanya, masih ada sisa air hujan nih. Terus nggak teman-teman lap tuh keredongannya, jadi lembab dong. Nah itu juga bisa memicu penyebab terjadinya deck rusak, Beb. Oh iya. Berarti si deck ini tuh harus punya perhatian khusus ya? Perhatian khusus, karena namanya itu besi, Beb. Selalu lemah sama air. Karena bisa timbul karat. Iya, kan? Jadinya keropos. Iya, benar. Ada lagi? Dan ya itu doang sih penyebabnya. Kalau kepanasan? Kalau kepanasan itu juga mempengaruhi. Cuman biasanya kalau kepanasan itu berubah menjadi berapa posisi derajat, teman-teman. Namanya besi kan memuai. Kalau panas. Nah, itu biasanya akan terjadi seperti itu, teman-teman. Nah, kalau itu kan tadi kita ngomongin penyebabnya lah ya. Penyebabnya mayoritas itu disebabkan oleh air. Ya, oleh air. Nah, kalau misalnya nih ada gitu Vespa, teman-teman lah contoh. Vespanya nih udah sering hujanan. Nah, dia nggak tahu nih ciri-cirinya tuh apa. Nah, pasti ada ciri-cirinya dong. Pasti ada ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya tuh apa? Ciri-ciri yang pertama itu adalah decknya, catnya udah mulai ngelotok, teman-teman. Gelembung. Ada yang gelembung, ngelotok itu ada yang gelembung, ada yang pecah. Decknya dempulnya keangkat ya? Dempulnya keangkat. Udah mulai retak-retak lah teman-teman. Dan terus kalau teman-teman
standarin motor, itu biasanya bunyi suara ngik, ngik, besi ketemu besi beradu. Oh iya. Itu udah ketemu ngik, ngik itu udah parah banget teman-teman. Oh jadi ciri-cirinya itu ya? Ciri-cirinya itu, simple. Betul. Dan ini hal yang gua alamin teman-teman. Oh jadi ini kejadian sama Anda? Kejadian sama gua. Coba dong cerita sedikit, karena yang kita tahu ya, mungkin teman-teman yang ngikutin channel kita gitu sudah sering melihat Vespa ini. Dan Vespa ini ternyata kemarin tumbang. Nah, tumbang dia, sakit dia. Cuman untuk detailnya coba Cing ceritakan. Jadi teman-teman nih Vespa sering banget gua ajak ngelawan banjir karena daerah rumah gua, dari rumah cewek gua mau ke rumah gua tuh. Itu ada banjir ya, Bet. Di Mampang Perempatan. Iya. Mampang Depok. Iya, Mampang Perempatan kan namanya? Iya, Perempatan. Nah, gue sering lewatin itu, Bet. Jadi, gue nggak pernah bilang. Kan emang. Pinter ngajarin orang. Iya, tapi diri sendiri nggak bisa. Emang gitu biasanya. Jadi udah tuh, gue bilas. Nggak gue bilas. Terus besokannya kehujanan. Karena kanopi gue teman-teman tuh, naruh motornya tuh jadinya nggak rapat, jadi masih ada tampes-tampes air hujan. Cipratan lah ya. Cipratan air hujan. Nah itu nggak lu bilas. Nggak gue bilas. Terus kena panas lagi. Kena panas. Dan akhirnya dek gua patah teman-teman. Nah itu kan, nih mumpung narasumber host kita sendiri, gue tanya-tanya aja lah. Kali ini lu yang gue tanya. Oke. Kenapa dek lu bisa sampai rusak? Berarti karena sering kehujanan. Ya sering kehujanan sama sering ngajak lomba. Ngajak lomba. Sering ngajar banjir sama gue sering ngajar lobang. Dan gitu. Ini kejadiannya pas gue lagi pulang gawe, Bet. Oh gitu. Nah itu gimana tuh? Kok bisa sampai akhirnya ketahuan tuh kan? Tadi kan lu bilang tuh, ya. Ada ciri-cirinya kan? Nah itu kejadiannya tuh pas ketika parkir apa pas lu bawa? Pas gue lagi bawa. Wow, sangat ekstrim ya. Emang teman-teman gitu nyalinya sangat besar. Jadi gini, Bet, awalnya gue udah chat gue udah ngelotok, sesuai dengan ciri yang gue bilang tadi. Udah gue kelotokin, emang udah keropos nih. Tapi no many. Kita udah tahu nih harus ngapain, tapi kita mau ngapain nih kan, nggak ada money. Ya udah, akhirnya gue biarin aja. Gue pikir masih kuat kali ini sampai akhir bulan. Ya kan. Terus ternyata nggak kuat. Jadi tuh posisinya gue pengen nyalip mobil, Bet, mobil bak. Gue mau nyalip mobil bak, nyalip sebelah kanan dong. Iya. Gue mau nyalip mobil bak sebelah kanan. Nah terus mobil bak ini ngindarin motor kayaknya di depan. Dia ke kanan gini juga. Terus, jadi mau nggak mau gue ngikut dong. Iya. Nah pas gue ngikut itu ada lobang. Lu hajar tuh lobang. Gue hajar, sampai dia ngerti. Iya. Untung dia ngerti ya. Jadi nggak capek-capek ngajar. Tapi setelah kejadian itu tuh lu langsung merasakan efeknya dek lu rusak atau lu masih biasa aja tuh bawanya? Gue langsung merasakan, Bet. Karena kan gue pecahnya parah ya, Bet. Di sini, Bet. Di tengah ya? Tengahnya kebelah dua. Makanya dia nambah dagingan baru nih. Sama di sini. Ini nambah dagingan baru juga kan. Ya sama pinggir-pinggirannya lah. Jadi tuh yang pertama kali gue alamin, gue langsung ngerem kan. Iya. Pas gue jalan tuh gue ngerem kayak bunyi ngik. Tang gue juga udah kayak maju mundur nih. Oh udah ini ya? Iya. Udah stabil ya? Udah nggak stabil nih. Wah. Kena nih gue. Ya udah akhirnya gue bawa pelan-pelan banget tuh. Saking pelannya tuh orang jalan juga kecengan orang jalan. Tukang sayur lewat, Mas duluan. Mas duluan ya. Terus akhirnya gimana? Tapi ini aman sampai rumah. Aman sampai rumah. Gue langsung chatting channel. Oh iya ada konten nih. Nggak bingung nih motor gua kecelakaan lagi rusak deh ya gitu ya. Jadi ada musibah di balik hikmah. Ada hikmah di balik musibah. Ada kebalik dong. Udah, langsung gua chat aja kawan-kawan gue yang brengsek gitu. Tapi Cing, kan tadi kita udah sempet bahas tentang cerita lu lah. Apa pengalaman dek lu rusak ini. Nah kalau misalnya dek rusak tuh berarti agak ngeri juga ya? Ngeri, karena dia namanya body men, kebelah, takutnya lo kebelah di jalan, repot kan? Iya, jadinya apa, kayak nggak stabil, mempengaruhi apa namanya, kestabilan motor lu juga. Benar. Dan itu gue langsung jeda, setelah gue chat
Cing channel yang brengsek itu, gue langsung ke tukang ngelas. Oh iya Cing, ini gue mau nanya juga nih, kan kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang ciri-ciri sama penyebabnya. Ya. Nah kalau misalnya cara untuk menanggulanginya lah atau ngebenerinnya tuh, berarti kan dilas kan? Ya. Nah itu kalau ngelas tuh apakah harus di tukang las khusus atau dilas biasa aja? Apa gimana tuh? Kalau ngelas itu teman-teman nih karena ini besi, lempengan besi tipis, itu setahu gue harus lasnya karbit, Bet. Oh las karbit? Las listrik nggak bisa. Oh nggak bisa? Karena las listrik ketahanannya beda. Yang bagus itu karbit. Jadi lu di tukang ngelas karbit aja, lu las kalau emang bagiannya nggak mempengaruhi kepresisian motor lu. Iya. Maksudnya gimana tuh Cing? Misalnya, yang mana nih? lu yang mempengaruhi di bagian ini? Misalnya lu kroposnya dari sini. Ini kalau lu las asal juga nggak mempengaruhi presisi kan? Iya. Tapi ketika lu di tulangan ini, lu ngelas, ini mempengaruhi kepresisian. Oh, gitu. Ya. Jadi maksudnya ada bagian-bagian tertentu yang mempengaruhi kepresisian motor ini. Iya, benar. Gitu. Pokoknya kalau di tengah sini nih yang kiri kanan ini, dia mau jebol sekalipun juga nggak mempengaruhi kepresisian. Paling lu nggak ada pijakan aja ya. Ya, jadi kaki lu gini nih. Kalau kayak naik NMAX di sini. Iya, gini ya. Oh, jadi kalau misalnya di pinggir-pinggir ini itu nggak mempengaruhi ya? Nggak mempengaruhi kepresisian. Yang mempengaruhi itu justru di tengah. Ya, benar. Karena dia paling tebal ya. Ya. Dan penyambung antara depan sama belakang kan? Ya. Nah, jadi lu kebetulan di tengah ya? Kebetulan gue di tengah. Berarti mempengaruhi dong? Mempengaruhi. Jadi makanya gue ke tukang las, dan gue nggak asal ke tukang las karbit, gue langsung aja ke tukang las Vespa. Oh. Yang udah biasa menanganin Vespa. Oh, jadi buat teman-teman nih, info juga kalau misalnya dek kalian rusak, entah itu dimanapun ya, di bagian-bagian tertentu lah, kayak di tengah ini, kalau misalnya rusak, kalau bisa bawanya ke tukang las Vespa ya. Iya. Jangan tukang las pagar. Ntar lu di bordes anjing, dikasih bordes. Tapi Cing, kalau misalnya di las kayak gini nih, atas bawah apa atas doang sih? Apa tergantung kroposnya di mana letaknya? Bagus. Sebenarnya yang bagus itu adalah atas bawah, jadi ngunci dua-duanya. Cuman karena gua nggak belah mesin, nggak ganti dek, jadinya atasnya aja. Oh. Mungkin nanti kalau gua kok belah mesin sih gua ngomong. Apa? Turun. Karena gua nggak ngecat. Oh. Nggak ngecat, nggak ganti dek, jadinya gua atasnya doang. Yang bagus itu sebenarnya atas bawah, jadi lebih kuat kan. Dan ini di lasnya itu nambah daging ya? Nambah daging. Kalau nggak nambah daging bisa nggak sebenarnya motor lu? Paling bisa nambah tusukan. Wah, emang sate. Gimana, bisa nggak? Nggak bisa, Bet. Karena gue kroposnya itu udah cukup parah banget. Nanti ada gambarnya teman-teman. Kalau misalnya di las biasa justru malah bikin tambah parah ya? Nggak kuat sebenarnya. Lu nyambung nih sesaat doang nyambungnya. Ntar lu ngajar lubang lagi ke potek lagi. Oh gitu. Itu perbedaan karbit sama las biasa. Jadi makanya kayak las listrik itu kan buat pagar. Iya. Karena nggak ada buat nahan kuat banget. Iya, maksudnya nggak cuman ya pagar diem doang gitu kan. Kalau ini kan di bawah jalan gitu loh. Nih buat teman-teman kalau misalnya maksudnya kalau misalnya dilas, kalau bisa atas bawah. Ya. Dan kalau misalnya dilas, lihat dulu nih kroposnya di mana. Patahnya di mana? Kalau L ini kan kejadiannya patah kan berarti? Patah. Bukan kropos kan? Bukan. Nah kalau kropos tuh gimana Cing? Apakah sama apa beda penanganannya? Kropos sama aja penanganannya. Tapi biasanya orang-orang kropos nih seperti gua. Ntar aja bisa kali ini 2 bulan. Bisa kali 3 bulan. Totalnya kejadian. Gue sebenarnya udah mengetahui kropos. Dek gue itu udah kelihatan lah. Iya. Lu udah dek lo itu lo ngangkat, terus itu udah karat-karat. Iya. Kan udah malu. Udah malu. Ya itulah. Dan gue mau cerita sedikit tentang range harganya. Iya benar, range harga tuh kalau misalnya teman-teman nih sewaktu-waktu ya, atau mungkin masih ada juga nih yang kayak lu. Ya. Motornya teronggok seperti bangke karena kropos dan dia pengen ngelas tapi nggak tahu harganya. Ya. Jadi range-nya itu dari, ya kalau yang terkecil itu 200.000 teman-teman. Kalau yang terbesar itu sampai lu ganti dek itu 700.000. Jadi dari 200 sampai 700.000. Nah itu 700.000 udah sama dek atau di luar dek? Di luar dek. Di luar. Berarti deknya udah beli ya? Deknya udah beli. Dijual terpisah. Nah mungkin itu aja kali Bet ya. Betul. Bisa jadi diceritain karena panas juga nih. Iya, apalagi gue nih. Mama anget nih. Oke, jadi mungkin gitu aja nih ceritanya dari El ya. Buat sebenarnya sih sharing aja karena iya, kejadian-kejadian gitu
nggak bisa diprediksi gitu loh. Jaya. Oh iya, Jaya. Sebenarnya bisa diprediksi. Jaya. Cuman karena si L emang anaknya males dan dia tidak ngurusin motornya. Jadi kayak begini nih. Nah, karena motor gua terlalu daily. Iya sih, tapi kan ya daily udahlah, males banget. Tapi gua ada pride tersendiri teman-teman kalau motor hancur. Berarti tadinya motor sering dipakai. Iya. Bukan cuma dipajang. Benar. Tapi ya dirawat dong kalau dipakai. Jangan cuma di ini doang. Jadi buat teman-teman nih. Karena nggak terprediksi. Jaya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman, kalau misalnya motornya mau sehat ya diperhatikan decknya, karena biar gimana pun deck itu juga salah satu bagian penting dari Vespa. Jadi kalau misalnya terjadi kerusakan, terutama keropos dan patah mungkin itu ngeri banget. Apalagi kalau lagi kejadiannya pas lagi dibawa. Kalau lagi diparkir sih nggak apa-apa. Dan kalau patah itu nggak bisa diurut teman-teman. Iya, biasanya nggak bisa tuh dibawa ke Cimande tuh. Cimande tuh nggak bisa tuh. Jadi udah gitu aja karena dia udah gini-gini tadi. udah gini-gini disuruh dan. Oke, jadi gitu aja konten kita kali ini di tahun yang baru. Semoga di tahun ini kita semakin berjaya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton dan mendukung kita semua. Ya, selama 1 tahun ini teman-teman terima kasih. Terima kasih. Semoga tidak bosan dan semoga tetap mendukung kami. Walaupun kami garing. Oke, jadi kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita teman-teman. Oke, jadi gue Ebet cabut. Gue El cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya. Dadah.